WSD. Mini WSD ya. Itu tidak sulit karena ini melanjutkan dari keterampilan yang sudah kalian punya harusnya di semester 4 kemarin yang needle decompression. Caranya persis, nusuknya persis, cuma bedanya nanti karena ini bukan keadaan emergency, jadi kita butuh menambahkan anestesi lokal. Ya, bedanya cuma itu. Kalau dulu kan needle decompression kan emergency, jadi sesuai ya. Kalau saya pakai anestesi kan coblos. Kalau ini karena bukan keadaan emergency, jadi kita butuh untuk membuat pasien tetap nyaman ya. Jadi akan dibutuhkan anestesi lokal. Tanya dulu nggak? WSD itu bukan kompetensi dokter umum, WSD ya. Makanya kalian diajarinnya pemasangan mini WSD. Kenapa? Karena caranya beda. Kalau WSD di sini saya pernah bilang kan di ICS 5 mid axilla, bukan pakai jarum, nggak pakai apoket, langsung diseksi, disobek, masukin selang, dijahit. Itu kompetensinya dokter paru atau dokter bedah. Kalau mini WSD itu kompetensi kita sebagai dokter umum, tujuannya sama sebenarnya, cuman bedanya kalau misalnya kalian di fasilitas kalian nanti waktu kalian praktek atau kerja nggak punya dokter spesialis yang punya kompetensi pemasangan WSD. Nggak ada dokter paru, nggak ada dokter bedah, ada pasien pneumotoraks, masa yang mau kita biarin? Karena kita kan tahu ya, pneumotoraks itu kan obatnya cuma satu ya, cuma pasang WSD doang. Obatnya cuma bagaimana udara yang ada di sini pindah keluar, udah gitu doang. Caranya dengan fisioterapi nafas. Nah, fisioterapi nafas saja nggak pakai WSD atau mini WSD itu nggak bisa. Karena yang nanti menahan, namanya water seal drainage ya, yang menahan supaya udaranya tidak kembali. Bisa masuk waktu ekspirasi, tapi kalau ini nggak ada airnya, waktu inspirasi ya kesedot lagi. Terus gitu terus saja. Tapi karena ini ada airnya, begitu dia ekspirasi ya dia masuk ke dalam air, bubbling kan ke atas. Lalu ke atas, di dalam air ini tuh nggak ada udara. Jadi waktu dia inspirasi ya nggak mungkin ada udara yang bisa masuk ke cavum pleura lagi. Makanya pengobatan pneumotoraks cuma itu. Atau misalnya kalian lagi mau rujuk pasien ke kalian PTT di ujung Sulawesi gitu ya, ke rumah sakit yang ada dokter spesialis yang bisa pasang WSD itu 2-3 hari ya, kali pasiennya dibiarin aja nggak diapa-apain gitu kan. Jadi kita kasih penanganan awal dengan pasang mini WSD. Paham ya? Caranya beda banget. Jadi dengan pasang WSD, jadi emang harus diajarkan yang mini WSD. Oke, langsung ya. Jadi yang pertama tetap 3. Yang pertama ya, Bismillah, ucap salam, Konsen. harus Siapkan dilakukan. alat. Apalagi karena ini bukan emergency, jadi pasti pasiennya masih sadar ya. Jadi kita lakukan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Ini saya Dr. Yerzi. Saya dokter yang tugas jaga. Bapak, saya akan pasang alat yang namanya mini WSD untuk membantu meringankan pneumotoraks atau udara yang ada di rongga pleura Bapak. Jadi nanti pasti akan tidak nyaman, tapi saya akan coba melakukan senyaman mungkin. Bersedia atau tidak? Itu ya. Terus habis itu kita siapkan alat dulu ya. Ya pasti cuci tangan kan, masuk terus cuci tangan ya. Itu sudah langsung, terus kita persiapkan alat yang harus ada avokat ya. Avokat nomor berapa deh? 14. Nomornya iya. Semakin kecil semakin ya itu prinsipnya. Tapi nomornya nomor berapa? 14 ya. Avokat nomor 14. Sudah tahu ya, ada avokat itu di semua avokat akan ada satuannya. 14G, 20G. G ini kan gauge ya. Gauge. 14 gauge itu artinya semakin kecil nomor yang ada di sini, semakin besar jarumnya. Panjangnya semakin besar, lumenya juga makin besar. Semakin panjang makin besar. Itu ya. Kita siapin 14. Sama membedakan lagi dengan yang needle decompression. Kalau dulu kalian butuh tahu anatominya ini kan, karena ini harus dilepas, dipasang ke squid. Kalau sekarang nggak usah, karena kita tidak pakai squid. Ya. Markernya hanya perasaan tangan saja nanti. Oke, terus habis itu kita siapin handscoon. Terus apa namanya, squid. Siapin squidnya untuk apa tapi? Untuk injeksi anestesi lokal ya. Untuk ini aja apa deh? Pakai lidocaine. Lidocaine berapa deh? Berapa cc? Yang tahu? Gak ada di situ. Kamu sampai mendelik bilangnya. Berapa cc?
1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 cc. Secukupnya nanti. Terus habis itu desinfektan, food steril. Habis itu ini ya plaster ya nanti ya. Sekarang ini aja ya. Plaster siapin sekalian. Terus jangan lupa untuk menyiapkan mini USD-nya. Prinsipnya mudah, ambil botol apapun yang kalian punya di tempat kalian kerja, sebesar apapun boleh, sekecil apapun boleh. Pokoknya kita bikin ini dulu. Diisi air. Diisi airnya kalau bisa ada air steril atau aqueduct boleh, kalau enggak ya air biasa nggak apa-apa. Ya. Diisi kurang lebih 1/5 atau 1/4 dari botol. Saran saya kalau botolnya makin kecil, ini kan 1 liter ya. Kalau botolnya makin kecil, jangan 1/4. Karena kesempatan udaranya ini makin dikit. Ya. Jadi dikurangin aja 1/5 aja ya. Terus selesai. Yang penting adalah pastikan nanti selang yang masuk ke dalam botol itu ada 1 sampai 2 cm di bawah permukaan airnya. Supaya dia nggak tarik-tarik. Tujuannya itu tadi, tujuannya supaya waktu dia ekspirasi bisa nyemprot ke sini, waktu dia ekspirasi nggak ada yang ketarik ke atas. Ya, kita siapin terus. Kalau perlu misalnya kalian pakai selang, ya pasti pakai selang infus ya, yang paling gampang. Ini jangan lupa dibuka ya dek. Takutnya nanti kalian udah tosok, udah nempel, kok nggak berkutuk, bingung. Dilepas, ditosok lagi. Padahal seharusnya tinggal buka ini ya. Ya, hati-hati. Langsung dibuka aja. Oke, terus udah itu. Oke. Oh iya. Saya nanti buat ngecek. Udah bekerja tuh belum? Selesai, terus habis itu kita di situ identifikasi lokasi dulu ya. Identifikasi lokasinya di mana? Sama kayak middle decompression, CS2, mid cloud. Ini mungkin yang dulu nggak saya jelaskan ya waktu middle decompression. Kalau di manekin itu kelihatan ya, ini adalah claviculanya ya. Ini clavicula. Jadi pasti clavicula itu sejajar dengan coste 1. Bawahnya clavicula pasti ICS 1, ini coste 2, ini ICS 2 ya. Dan ini kan sejajar ya di sini di lokasi tusuk. Kalau di sini nanti ujian udah pasti di sini ya. Udah pasti di yang ya kamu raba dikit aja gini udah kerasa kok. Ini yang lainnya halus, yang ini kayak ada kasarnya coba. Oh iya bekas. Ada bekas tusukan. Terus nggak usah ngide ya. Oh iya. Nggak usah ngide nusa di tempat lain. Sini. Kayak dok saya kepingin Capek saya nguping. pengen nanti mainstream agak minggir sini dok, terus kita tatap tulang lu kok nggak bisa masuk ya dok ya, bingung ya. Udah di sini aja, pokoknya tengah ini wis masuk, pasti langsung masuk ya, gak usah ngide. Siap, terima kasih. Apalagi tipsnya. kalau nanti kalian UKM PPD kan pakai manekin yang ada di sini kan ya, daripada kamu ngide terus makin salah makin redek. Wis ingat-ingat gini, waktu di Raba saya mencoba mencari CS2. Oh ini yang kasar ya udah. Terima kasih tipsnya dokter. Ya, udah pasti ngomongin nggak ya? Oke, terus kita tahu lokasinya, kita cuci tangan, terus habis itu kita desinfektan. Ini yang ini hal sepele yang mungkin kalian sering salah. Prinsip desinfeksi, jatuhan pertama alat desinfektanmu mau pakai ini, mau pakai kasa dikasih betadine, itu harus tepat di lokasi yang mau kamu tusuk atau yang mau kamu sobek. Contohnya kayak gini ya, misalnya ini ya. Ini kan ada kayak seleret hitam ini ya. Gak boleh di sampingnya gini. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Benar-benar harus jatuhan pertama itu di tepat. Betul, tepat. Terus baru di ya, dan agak ditekan dikit ya, supaya maksudnya ya intinya kayak kalau kamu nyapu kan bukan sapunya ngawang gitu kan. Sapunya kan agak ditekan. Ya. Tujuan kita kan desinfeksi kan untuk eradikasi kuman yang ada di sini, ya. Jadi jatuh pertama, situ baru sirkuler. Sama kalau di sini jatuh pertama ya di tempat yang mau ditusuk, baru sirkuler. Oke, berapa kali? Cukupnya. Satu kalau merasa udah, ya kalau kamu banjir gitu ya pakai betadine dan pakai gini biasanya kan, gini biasanya, misalnya ya dituang banyak terus ini banjir terus kamu gini, wes cukup. Tapi kalau pakai ini, pakai alcohol swab ya 2 kali nggak ada salahnya lah, supaya kita yakin.
nanti habis ditusuk panas ya pasiennya, terus bingung kenapa ya kok bisa panas, salah dewe padahal ya. Oke, selesai, terus kita pasang. Tadi sudah pakai handphone steril ya. Nanti kalau ujian pakai ya. Sebelumnya desinfeksi tadi dokter. Iya, Iya. cuci tangan langsung pakai handphone terus baru kita desinfeksi. Kalau ujian langsung pakai aja pas ya sama sih kita tadi kayak. Cuman biasanya kalian kayak ujian itu ada yang tangannya besar-besar ya, terus akhirnya sobek, terus kupu ambil lagi, nggak usah. Kalau udah sobek udah biarin aja. Oke. Pasang, lakukan dengan tetap handphone sobek, karena yang dinilai sama penguji bukan itunya, urutannya yang dinilai. Kalau kamu praktekkan pasti kamu akan tahu ukurannya masing-masing kan? Ya, nggak mungkin maksa pakai S. Ya. Masalahnya itu kadang-kadang adanya cuma ukuran satu ukuran yang sama. Iya Satu betul, aja. betul. Satu untuk ukuran itu. Dan itu untuk ukuran cewek biasanya kan. Jadi kalau sobek terus kupuh gitu kan. Saya asumsikan gitu, udah nggak usah diasumsikan ya. Pakai aja. Terus habis itu kita pakai tube steril. Ini ada prinsipnya ya, Dek. Tube steril itu yang tidak boleh terkontaminasi adalah kotak ini. Oke. Sini masih nggak apa-apa. Ya. Jadi kamu tidak boleh melakukannya kayak gini. Ini kan nyeret malahan ya. Oh iya. Tapi kalau ini nempel gini, boleh. Ini loh, bawahnya kan nempel dikit. Iya, Iya. betul. It's okay. Kalau mau langsung, ini kayak sulapan loh kan mas. Iya kan? Malah nggak, jarang. Kamu akan jarang banget ngelihat kalau di praktek langsung nanti itu mereka langsung lah gitu terus kayak gini terus Kayak gini. Ya apa cobain terus digeser ini udah on pasti kontaminasi gitu. Jadi nggak apa-apa yang ini seretan nggak apa yang bawahnya dikit paskan baru kita taruh. Ya selesai. Tujuannya apa sih untuk steril? Ya, betul. Menyempitkan lapang pandang. Kamu kan nggak pernah ya lihat film-film operasi perut tapi buka semua sak badan gitu kan? Oh, iya. Pasti yang perut pun misalnya dia cuma mau operasi laparoskopi bukan laparotomi ya, cuman daerah yang mau dilobangin aja. Gitu. Nggak mungkin sampai besar semua. Supaya kita fokus terus. Selesai kita lakukan ini dulu ya, anestesi lokal dulu. Pastikan kalau tidak ada gelembung, terus jangan lupa bevel up ya. Kenapa harus bevel up ya? Supaya Jarumnya nggak boleh. menurut kalian ada alasan nggak jarum itu dibuat seperti bambu runcing gitu? Agar Biar tajam. Satu yang tajam, betul, biar tajam. Yang kedua, gampang ini apa gimana ya? Kayak Biar nggak lebih lepas. tidak lebih tidak sakit, ya itu dia. mengurangi fungsi koyakannya dia. Kalau kamu bevel down, mungkin ini kurang jelas ya kalau pakai ini. Kita coba pakai yang lebih kecil. Ini. Ketika kamu bevel up seperti ini, yang akan terkoyak kulit yang cuman ketemu ujungnya ini. Tapi kalau bevel down gini, sampai yang di sisi patahannya itu akan mengoyak kulit. Jadi kayak gitu di sini kan, itu wah sakit banget buat pasien, itu sakit banget. Nggak jadi kayak digigit semut. Biasanya kan kalian ngomongnya gitu, kayak digigit semut pak. Ya harus bevel up ya. Infus juga bevel up kan? Semua. Semuanya ya mayoritas. Terus kita masukkan sampai ya kira-kira lah ya, nggak usah masuk banget. Kalau panjang ya nggak usah masuk banget. Terus di aspirasi tujuannya untuk Ngecek dia di mana. ya. Yang salah kalau masuk ke pembuluh darah. Boleh ya. Masuk pembuluh darah bawa aspirasi, dok pasti ada darah ya. Iya, kalau darahnya cuma berhenti di sini, begitu ditarik nggak ada tambahan ya itu darah kapiler, darah koyakan aja. Tapi kalau begitu darah di sini ditarik ada nambah, ya jangan disuntikin. Ya, lidokain itu menjadi apa dek? Vaso apa? Fungsinya untuk vaso apa? Kalau masuk ke pembuluh darah, kamu kalau pengen jadi anestesi butuh tahu ini. Untuk dilator. Kalau dilatasi Besar. jadinya hipotensi. Gitu. Makanya kalau pasien-pasien nanti kalian kalau di anestesi ya pasien-pasien heartnya tinggi disuntik lidocaine. Kalau heartnya turun adrenalin ya. Masuk kita tarik sambil diinjeksi ya. Ini butuh keterampilan ya. Terus kalau dok saya nggak bisa dok, ya udah tangan dua juga nggak apa-apa deh. Gini deh, sambil ditarik sambil didorong pelan-pelan. Dua sisi perlu
Perlu ya. Gantung. Perlu. Ya nggak perlu dalam 4 sisi ya. Waduh. Oke, selesai. Kita tunggu berapa lama? 1 sampai 2 menit, 3 menit, 1 menit. 1 menit. Ya kurang lebih 2 sampai 3 menit. Tergantung nanti ambang nyerinya dia berapa lah ya. Kalau makin tinggi ambang nyerinya dia pasti makin lama. Dicek. Oke, sudah selesai. Baru kita masukkan. Prinsipnya persis dengan needle decompression. Caranya gimana? 90 derajat. Ada kulit. Ya, terhadap permukaan kulit ya. Jadi kalau kulitnya gini, ya gini. Kalau kulitnya gini, ya gini. Ya, pokoknya ini prinsipnya harus dipegang ke permukaan kulit. Jadi ini karena dia agak landai, berarti gini ya kita ya. Bismillah Pak, saya tusuk. Begitu kamu merasa ada sensasi menembus kertas, kalau di pasien ya, kalau di manekin bablas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau di pasien nanti, ketika kamu merasa ada sensasi menembus kertas kayak bles gitu, jangan diterusin, stop. Tarik jarumnya, dorong mandrinnya. Gimana? Ini, Oh, kayak dulu itu. kayak infus. Ini ditarik ke belakang, gini kan, jempolmu narik, ini nahan atau sambil dorong ke dorong. Oke. Supaya plastiknya. Dimasukin plastiknya dimasukin Iya. semua. Betul, plastiknya Hanya harus dalamnya saja. sampai semua, jarumnya cuma saat kerasa udah ada ini. Kita nggak tahu karena ini kan bukan pneumothoric tension ya. Kalau ini tension pneumothorax itu kita yakin paru-parunya tinggal segini. Kalau ini kan karena pneumothorax biasa, kita nggak tahu habisnya seberapa. Gitu kan. Jadi kalau kamu coblos sudah ngerasa plus mau lanjutin, bisa ngoyak paru-parunya malahan. Gitu. Wes selesai kita ambil, terus kita pasangin sama ini WSD-nya. Begitu dipasang, konfirmasi berikutnya adalah ada gelembung di sini. Berketuk. Dah. Selesai. Habis itu kita fiksasi biasa ya, butterfly ya. Gak usah lah, kalau butterfly kan udah bisa kan pasti. Ya. Gak usah bingung deh, arahnya mau gimana. Ya sudah lah. Pokoknya butterfly. Ya kalau mau bagus ya pastikan ini menyilang salah satu, entah mau ke sini atau entah mau ke sini. Ya, tapi pastikan ini menyilang. Menyilang dulu, bukan lurus gini ya. Kalau lurus gini bentuknya pasti akan di sini nanti butterfly-mu. Ya. Terus kita edukasi pasien untuk fisioterapi nafas dengan spirometri. Ini ditaruh mana? Atas? Samping? Bawah ya. Supaya apa? Enak udaranya. Tidak melawan gradien gravitasi. Sorry, saya kelewat satu. Seharusnya ini karena di sini ya. Kalau nanti settingnya bed, kamu harus ingat harus diposisikan Fowlers. Nomor 5 kalau tidak salah. Nomor 3. 3 ya. Ada yang karena ini di meja saya terlewat. Karena nanti kalau ujian kan pasti nggak mungkin settingnya meja kan? Pasti bed. Kenapa harus diposisikan Fowlers? Fowlers itu posisi apa? Setengah? Duduk. Boleh setengah tidur, boleh setengah duduk, boleh. Pokoknya setengah. Dia nggak tidur, dia nggak duduk. Tergantung derajat Saknya. Pernah nggak kalian lihat pasien dengan RR 38 tiduran santai gitu? Nah, Orang-orang yang COVID zaman itu paling enak posisinya gimana? Tidur setengah. Gini kan, Iya, setengah tidur gini. Makanya Fowler itu ada Fowler 90, 60, 45, 30. Ya. Tergantung dia sesaknya seberapa. Kalau di pasien pneumothoraks kamu akan banyak ketemunya pasti setengah duduk. Itu waktu satu masang dokter. Iya, Apa? sebelumnya nomor 3. Sebelum. Posisikan pasien awal banget. Setelah Setelah kita nyampe. identifikasi tempat. Setelah kita tahu di mana Bapak saya posisikan. Tapi kalau di pasien asli biasanya mereka sudah posisi seperti ini. Jadi kita tinggal tusuk aja. Ya, wes. Selesai. Pertanyaan? Duduk dulu deh.